Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Lutfi Ismail Faren. Video ini adalah video pembelajaran tentang mata kuliah linear algebra dari mahasiswa STM Mekanik Bandung. Materi kali ini saya akan membawakan tentang linear system dan inverse matrix. Data diri saya tertera di sini Muhammad Lutfi Ismail Faren dengan NPM 2242441. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, matriks. Kita perkenalan dulu. Takutnya ada yang lupa atau tidak tahu matriks itu apa. Matriks itu adalah susunan dengan bentuk persegi panjang atau persegi yang tersusun dari angka dan diatur dalam baris maupun kolom. Nah, tadi disinggung di judul ada inverse matrix. Nah, inverse matrix adalah kebalikan dari matriks tersebut. Jadi bentuk matriks tersebut kebalikannya. Jika awalnya baris, itu menjadi kolom dan yang kolom menjadi baris. Lanjut. Ada yang namanya number of solution of a linear di dalam materi kali ini. Ada teorinya juga mengatakan suatu sistem persamaan linear memiliki solusi 0, 1, atau banyak tak terhingga. Jadi, di suatu sistem persamaan linear itu ada 3 solusi. Yang pertama adalah solusi 0, yang kedua adalah solusi 1, yang ketiga adalah solusi infinite atau solusi tak terhingga. Dan tidak ada kemungkinan lain. Jadi tidak ada solusi selain 3 solusi ini. Maka dari itu saya membuatnya menjadi 3 bagian seperti ini. Zero solution atau 0 solusi atau tidak ada solusinya. Saya memberikan contoh seperti ini. X tambah Y sama dengan 0 dan X tambah Y sama dengan 1. Dari dua persamaan ini, kita sudah tidak bisa mengoperasikan apapun. Sudah segini, sudah final. Ini adalah hasil akhir. Makanya disebut zero solution. Jadi tidak ada solusi yang menemukan hasil akhir gitu. Seperti ini. Jadi hasil akhirnya soal ini sudah. Lalu yang kedua tadi ada satu solusi atau one solution atau yang bisa disebut juga unique solution yang ada di linear system. Saya memberikan contoh persamaan linearnya adalah 2x sama dengan 4. Jika dioperasikan yaitu x sama dengan 4 per 2. 4 bagi 2 yaitu x sama dengan 2. Dan hasilnya hanya ini saja. Tidak ada solusi atau cara lain. Jadi sudah mentok dan hasil. Berbeda dari zero solution, one solution ini menghasilkan sebuah hasil dari awalnya, dari soal awalnya. Tetapi hanya ada satu solusi. Nah, lanjut ke solusi yang ketiga. Nah, ini solusi ini yang disebut solusi tidak terhingga atau dalam bahasa Inggrisnya adalah infinity solution. Saya memberikan contoh dua buah persamaan linear, yaitu yang pertama adalah x plus y dikurang 2z sama dengan 1, dan persamaan kedua adalah 2y ditambah z sama dengan 3. Nah, jika dihitung, maka dihasilkanlah y itu sama dengan 3 dikurang z per 2 dan x-nya 5z dikurang 1 per 2. Sampai di sini ini belum selesai. Jika kalian ingin mencari value terakhir dari y, z atau x-nya tersebut, maka kita harus mengoperasikan pecahan ini kan. Nah, pasti caranya adalah mengasumsikan nilai z. Jadi kita membuat asumsi berapa nih nilai z. Nah, di sini kenapa soal tersebut saya masukkan kepada infinity solution? Karena dari asumsi tersebut, dari asumsi value z atau nilai z ini, akan terjadi beberapa banyak cara yang akan dikeluarkan. Seperti contohnya, jika z-nya kita asumsikan dengan nilai 0, maka y-nya akan bernilai 1,5 dan x-nya minus 0,5 dari cara yang di atas ini. Itu baru satu cara. Lanjut lagi, jika asumsi
nilai Z itu adalah 1, maka Y akan dihasilkan 1 dan X itu akan 2 gitu, nilai X itu akan 2. Dan lanjut juga ada, jika Z bernilai 2, maka asumsi Y itu sesuai dengan operasi ini akan bernilai 0,5 dan X-nya akan bernilai 4,5. Dan seterusnya, bagaimana kita mengasumsikan nilai Z ini. Makanya disebutlah infinity solution atau solusi tak terhingga. Jadi karena akan mengeluarkan banyak cara, banyak asumsi untuk menghasilkan suatu hasil akhirnya. Begitu. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, adanya solving linear system by matrix inversion. Di materi ini, di judul ini, ada sebuah teori yang mana jika A adalah matriks N dikali N yang dapat diinverse atau dibalikan, maka untuk setiap matriks B N kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu penyelesaian atau unique solution, yaitu X sama dengan A inverse B. Mari kita uji apakah teori ini benar adanya. Nah, kita asumsikan karena A itu adalah A inverse B sama dengan B, maka asumsinya adalah X sama dengan A inverse B adalah solusi dari AX sama dengan B. Memperlihatkan bahwa ini adalah satu-satunya solusi atau unique solusi. Jadi solusi dari AX sama dengan B itu adalah X sama dengan A inverse B. Jadi kita berasumsi bahwa X0 adalah solusi arbiter dan kemudian tunjukkan bahwa X pasti merupakan solusi A inverse B. Nah, kita persimpel aja. Kita buatlah sebuah persamaan AX sama dengan B. Kita berilah langsung inverse pada masing-masingnya. Jadi A inverse AX dikali A inverse B. Mudahnya, kita tinggal coret ini. Ini akan menjadi identitas, matriks identitas. Dan ini akan menjadi A inverse B. Maka hasilnya ya ini. AX sama dengan A inverse B. Jadi teori yang tadi itu terbukti bahwa solusi dari AX sama dengan B, ini AX sama dengan B, itu adalah AX sama dengan A inverse B. Oke, paham? Mari kita lanjutkan ke contoh dari teorema yang kedua tadi. Saya kasih sebuah persamaan linear seperti ini. Lalu saya ubah menjadi bentuk matriks yang bentuknya seperti ini. Di persamaan ini diubah menjadi seperti ini. Jadi kita pisah dulu, yang mana A-nya ini adalah bilangan masing-masing, X-nya ini adalah X-nya, B-nya itu adalah hasilnya. Lanjut. Nah, maka terjadilah sebuah cara yang mana A itu perbanding dengan identitasnya. Dan bisa juga terbalik jadi identitas itu A inverse. Seperti yang di sini. Ini adalah matriksnya dan ini adalah matriks identitas dari matriks yang ada di sampingnya. Kita hitung satu persatu, jadi ini dan kali ini sampai pada saat sampai pada saat terjadinya identitas perbanding A inverse. Nah, maka dihasilkanlah A inverse itu adalah ini. Dari cara yang sedemikian panjangnya, dihasilkanlah A inverse-nya tuh ini. A inverse sama dengan matriks ini. Nah, tadi teorema 2 itu menyatakan bahwa X sama dengan A inverse B, yaitu A inverse dikali B. Maka tinggal kita kalikan dengan
inverse B. Inverse B dari mana? Ya inverse B dari ini. Ini kan dari soal yang saya kasih itu adalah ini. B-nya itu dihasilkan dari hasilnya. Nah, maka tinggal dikalikan. A inverse yang tadi sudah kita hitung dengan matriks B. Maka dihasilkanlah matriks akhir. Itu matriks A sama dengan A inverse sama dengan B. Nah, perlu diingat cara yang kita lakukan tadi, yang saya lakukan itu hanya berlaku jika sistem memiliki persamaan sebanyak yang tidak diketahui. Jadi sistem itu tidak diketahui dan juga matriksnya bisa di-inverse atau dibalikan. Jika tidak bisa, itu caranya tidak akan berlaku. Perlu digarisbawahi ini hanya seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Adanya properties inverse matrix atau sifat-sifat matriks. Ada teori yang mengatakan bahwa biarkanlah A menjadi matriks persegi, yaitu 2x2 dengan order 2x2. Ada teori A mengatakan jika B adalah matriks bujur sangkar yang memenuhi BA sama dengan matriks identitas, maka B sama dengan A inverse. Lalu ada teori lanjutan tambahan, yaitu teori B. Jika B adalah matriks bujur sangkar atau matriks 2x2 yang memenuhi AB sama dengan identitas matriks, maka B sama dengan A inverse. Mari kita uji apakah teori ini benar atau tidak. Saya di sini buat secara simpelnya saja. Yaitu kita tinggal AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas. Hasilnya akan menjadi B sama dengan A inverse. Seperti yang kita tahu, tinggal kita kasih BA dikali A inverse dan identitas dikali A inverse sama dengan identitas dikali A inverse. Ini kita bisa coret. Tersisa B kan? Nah, maka B-nya sama dengan ya B sama dengan ini inverse identitas diganti jadi A inverse. Jadi hasil akhirnya sama seperti teori yang di atas atau sebelumnya, slide sebelumnya. Lanjut, kita coba uji coba yang AB. Apakah betul AB sama dengan B sama dengan A inverse? Kita coba AB sama dengan identitasnya. Kita ubah menjadi B. Identitas itu menjadi B inverse. Maka B sama dengan B-nya diubah sama dengan A jadi B inverse di-inversekan lagi. B inverse di-inversekan lagi ini bisa kita coret. Kita rubah jadi A sama dengan A. Maka ini hilang, maka dihasilkanlah ini tersisa B dan A inverse. Jadi sama dengan B sama dengan A inverse. Jadi teorema dari 1.63 ini adalah betul adanya, yaitu yang menyatakan bahwa AB sama dengan BA sama dengan I sama dengan B sama dengan A inverse. Lanjut. Ada teori equivalent teori. Mengatakan bahwa jika A adalah matriks N kali N, maka berikut ini adalah equivalent atau pernyataan setaranya. Yaitu A dapat dibalik, B itu hanya memiliki solusi trivial, C itu bentuk echelon baris tereduksi dari A adalah in, D juga A dapat dinyatakan sebagai produk dari matriks elementer, AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B kali N kali 1. Dan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B kali N. Sebetulnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 solusi ini
kita hanya memerlukan tiga cara saja, karena cara-cara sebelumnya itu sudah pasti betul. Kenapa? Karena ini ekuivalen. Ekuivalen itu pasti sudah terjadi. Maka kita prioritaskan apakah betul A itu sama dengan F, dan F itu sama dengan E, dan E itu sama dengan A. Kita uji coba seperti ini. A sama dengan F, dan F itu sama dengan E, dan E itu sama dengan A. Kita langsung aja ke yang sebelumnya. A sama dengan F. A sama dengan F itu seperti tadi. A itu dapat dibalik, A itu dapat di inverse, jelas A itu dapat di inverse, dan F itu kalau kita lihat AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriksnya. Ya, betul. Tepat satu solusi, yaitu di mana betul itu adalah teorema dari 1.6.2. Maka sudah terbukti bahwa A sama dengan F itu adalah betul. Jadi teori dari ini sudah pasti betul. Yaitu lanjut ke F sama dengan E, yang mana E itu adalah konsisten untuk setiap matriks B kali N kali 1. Konsistensi itu sudah terbukti di teorema 162 juga, yang mana teorema itu akan menunjukkan bahwa B kali N kali 1 tersebut adalah konsisten. Yang perlu kita teliti adalah E ke A. Oh, ini salah, ini harusnya A. Ini E ke A. Apakah betul E sama dengan A? Nah, bisa kita contohkan seperti ini. Kita buat A-nya matriks AX dengan bentuk matriks 1, 0, 0, titik-titik 1. Ini. Lalu juga buat lagi AX 0, 1, 0, titik-titik 1. Dan terakhir AX 0, 0, 0, titik-titik 1. Ini tak terhingga ya. Ini ada titik-titik juga. Lalu kita buat matriks C sebagai solusi dari permasalahan apakah betul E itu sama dengan A. Kita buat solusinya, kita tinggal kalikan aja A ini dengan C, jadi AC. Tinggal kita kalikan jadi A dikali ini kan jadi AX1, AX2, dadada sampai AX6. Tinggal masukkanlah matriks tersebut dan dihasilkanlah nilai 1. Maka teorema yang kita sebutkan tadi itu sudah teruji, yaitu 16.4 sudah teruji bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Lanjut kita ke teori yang terakhir, yaitu teori 165 yang menyebutkan misal A dan B adalah matriks persegi dengan ukuran yang sama. Matriks persegi dengan ukuran sama yaitu ordonya 2 kali 2, yang mana matriks persegi adalah dengan ordo 2 kali 2. Jika AB dapat di-inverse, AB itu dapat di-inverse, maka A dan B juga dapat di-inverse. Mari kita uji. Kita persimpel, yaitu dengan contoh tadi menyebutkan adalah AB dulu. AB atau BA kan? AB atau BA. Kita coba uji yang BA dulu. BA inverse harus sama dengan B inverse. Apakah bisa? Kita coba. Jadi jika BX sama dengan 0, lalu ABX sama dengan AOE, dan AO sama dengan 0, maka dihasilkanlah AEX sama dengan AB, ini diinverskan. Lalu diinverskan 0 dan sama dengan 0, hasilnya 0, dan ini betul adanya. Dan juga B, AB, pernyataan AB inverse itu sama dengan A inverse. Kita uji bagaimana ya dengan cara A
sama dengan AB ini diinverskan dikali B inverse menghasilkan AB inverse, karena ini tadi inverse kan, B-nya pindah jadi sama dengan B inverse. Sama. Begitu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan atau hal yang tidak jelas. Untuk referensi lebih lanjutnya, saya mengambil referensi dari link tersebut. Ini adalah sebuah e-book yang tercantum di website. Kalian bisa baca, kalian bisa lihat-lihat, dan juga kalian bisa mempelajari teori-teori yang lainnya lagi di dalam e-book tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.